lagi sama aku, Deli Media Saputri. Oke, kemarin kita udah bahas di bab 1 nih. Sekarang kita akan membahas bab yang kedua. Pada bab kedua ini, kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Oke, pada bagian A, itu ada konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kepala sekolah terdiri dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga tempat terjadinya penerimaan atau pemberian penjelasan. Oke, selain itu, ada beberapa para ahli yang berpendapat. Dari pendapat-pendapat para ahli ini, kita dapat simpulkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan mempengaruhi, mendorong, dan menggerakkan semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut. Oke, di bagian B ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan nomor 13 tahun 2007, syarat menjadi kepala sekolah ada dua kualifikasi. Yang pertama adalah kualifikasi umum dan yang kedua adalah kualifikasi khusus. Pada bagian C ada ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Nah, menurut Kusnuridlo, pada tahun 2010 ada 6 ciri kepala sekolah yang efektif. Yang pertama, memiliki visi yang kuat terhadap masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Dan yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personel secara kreatif. Dan yang terakhir, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Oke, pada bagian D ada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Mengingat situasi dan kondisi pertumbuhan sekolah sekarang ini, ada banyak masalah baru yang timbul dan ini menjadi salah satu yang harus dipecahkan sesegera mungkin oleh kepala sekolah. Jadi, dalam proses pendidikan, kepala sekolah atau manajemen pendidikan itu sangat berperan dalam menentukan jalannya pendidikan dan serta bertanggung jawab atas kelancaran proses pendidikan yang ia pimpin dengan memperhatikan segala hal yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan, baik itu sarana prasarana, guru maupun peserta didiknya. Oke guys, pada bagian E ini kita akan membahas fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner tahun 78 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Yang pertama, bekerja dan dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas, mampu menghadapi persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam, sebagai seorang politis. Yang ketujuh, sebagai seorang diploma. Dan yang ke-8 adalah seseorang yang mampu mengambil keputusan yang sulit. Oke, materi terakhir di bagian F adalah peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. Pada peran kepemimpinan kepala sekolah, ada bagian A, kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif, di mana staf berbagai pengertian, dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran. Pada bagian B, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Yang kedua, peran manajerial kepala sekolah. Peran manajerial kepala sekolah dibagi menjadi 3. Yang pertama, peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah.
Yang kedua, secara umum, pemimpin dalam segala hal hendaknya ada di tengah komponen organisasi. Dan yang ketiga, kepemimpinan untuk kepala sekolah. Seperti kepemimpinan struktural, kepemimpinan fasilitatif, kepemimpinan yang mendukung, dan kepemimpinan partisipatif. Yang ketiga, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran harus menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran. Yang pertama, menjamin kualitas pengajaran. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. Yang ketiga, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. Yang keempat, mengkoordinasi kurikulum. Yang kelima, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan. Dan yang terakhir, memonitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Oke, itu tadi adalah materi-materi yang ada di bab kedua ini, guys. Sampai ketemu di tugas-tugas berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!